Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 kelas 11 TKJ 2 akan mempresentasikan materi tentang masa perkenalan Belanda kedua yang akan dibawakan oleh Perkenalkan, nama saya Syafiq Amarismoyo dari kelas 11 TKJ 2. Perkenalkan, nama saya Wijaya Pratama dari kelas 11 TKJ 2. Perkenalkan, nama saya Rifana Bilatusara dari kelas 11 TKJ 2. Perkenalkan, nama saya Suci Anawati dari kelas 11 TKJ 2. Perkenalkan, nama saya Risma Ila Auliana dari kelas 11 TKJ 2. Perkenalkan, nama saya Lutfatul Laili dari kelas 11 TKJ 2. Masa kekuasaan Belanda kedua 1816 sampai 1942. Konvensi London mengembalikan hak Belanda atas Nusantara. Akan tetapi pada saat yang sama pemerintah Belanda mengalami krisis keuangan yang parah. Hal itu disebabkan banyaknya biaya yang dikeluarkan untuk melawan pendudukan Prancis serta untuk membayar utang-utang VOC. Untuk itu Belanda mengutus Van der Capellen 1816 sampai 1826. Kemudian Dubus de Gisignis atau 1826 sampai 1830 dengan misi khusus mengeksploitasi kekayaan alam dari negeri jajahan sebesar-besarnya untuk menutupi kas negara yang kosong. Kedatangan kembali Belanda ini disambut perlawanan, di antaranya Perang Saparua 1817, perlawanan Sultan Palembang 1818 sampai 1825, Perang Diponegoro, Perang Padri. Pada saat yang sama Belanda harus mengeluarkan biaya besar menghadapi pemberontakan Belgia yang akhirnya lepas dari Belanda pada 1830. Serangkaian perang tersebut membuat keuangan Belanda semakin merosot. Untuk menyelamatkan negeri Belanda dari krisis, diutuslah Johannes van den Bosch sebagai gubernur jenderal yang baru. Tugas utamanya adalah menggali dana semaksimal mungkin untuk menyelamatkan negara dari kebangkrutan. 1. Kebijakan tanam paksa. Kultur stelsel Johannes van den Bosch 1830 sampai 1870. Bosch menghapus sistem sewa tanah era Raffles dan menerapkan kultur stelsel secara harfiah, berarti sistem budaya. Oleh bangsa Indonesia, sistem ini disebut tanam paksa karena rakyat yang dipaksa menanam tanaman ekspor dan hasilnya dijual kepada Belanda. Kebijakan tanam paksa sebetulnya bukan hal yang baru. Kebijakan ini pernah dirintis di tanah Sunda pada masa Gubernur Jenderal Haji Suwarderkon dengan nama Preangresstelsel. Sistem tanam paksa diperkenalkan secara perlahan sejak 1830 sampai 1835 di seluruh Jawa. 18 Karisidenan atau asisten menjadi pusat areal tanam paksa di daerah Forstan, London atau wilayah kerajaan seperti Surakarta dan Yogyakarta. Sistem ini diberlakukan menjelang tahun 1840. Sistem ini berlaku secara penuh di Jawa. Berikut adalah kebijakan dasar kultur stelsel. A. Mewajibkan setiap desa menyisihkan sebagian tanahnya atau 10% atau 20% untuk ditanami komoditas ekspor, khususnya kopi, tebu, dan nila. Hasil dijual kepada pemerintah dengan harga yang sudah ditentukan. Tanah yang digunakan untuk kepentingan kultur stelsel dibebaskan dari pajak. B. Rakyat yang tidak memiliki tanah bekerja di tanah-tanah pertanian dan pabrik pengolahan hasil pertanian milik pemerintah selama 66 hari atau 1/5 tahun. C. Waktu mengerjakan tanaman pada tanah pertanian yang diperuntukkan bagi kultur stelsel tidak boleh melebihi waktu tanam padi atau kurang dari 3 bulan. D. Kelebihan hasil produksi akan dikembalikan kepada rakyat. Gagal panen yang bukan disebabkan kesalahan petani, misalnya karena bencana alam atau serangan hama, akan ditanggung oleh pemerintah kolonial.
Pengawasan penggarapan lahan dan penyerahan hasilnya dilakukan oleh kepala desa setempat. Dalam pelaksanaannya, tanah pertanian milik rakyat digunakan di seluruhnya untuk ditanami tanaman paksa atau wajib. Hasilnya diserahkan seluruhnya kepada pemerintah kolonial. Tanah yang digunakan untuk tanam paksa wajib itu dikenakan pajak, dan warga yang tidak memiliki lahan pertanian wajib bekerja selama setahun penuh di lahan pertanian. Selain itu, kaum tani dipaksa berjalan berkilo-kilometer dari rumahnya ke perkebunan kopi. Mereka tidak hanya mempersiapkan menuai, mengangkutnya ke pabrik dengan cara dipanggul di pundak, serta menjadi kuli-kuli pabrik tersebut. Tidak hanya sampai di situ, petani juga dipaksa membangun infrastruktur dasar untuk operasi sistem tanam paksa seperti jalan, jembatan, pelabuhan, rumah pejabat, pabrik dan gudang, bendungan dan irigasi serta benteng. Bagi pemerintah Hindia Belanda, sistem ini berhasil dengan luar biasa pada 1860. Misalnya 72% penerimaan kerajaan Belanda disumbang dari Hindia Belanda. Di negeri Belanda, Van der Bos dipuji-puji sebagai pahlawan. Raja Belanda bahkan menganugerahinya gelar De Graaf pada 1836, gelar bangsawan yang diberikan kepada orang-orang yang dianggap berjasa kepada negara. Namun di sisi lain, sistem tanam paksa menuai kritik dari berbagai pihak, termasuk dari orang-orang Belanda sendiri. Pengkritikannya yang terkenal adalah seorang mantan asisten residen di Lebak, Banten bernama Edward de Westdekker. Kritiknya ditulis dalam buku Max Havelaar 1860 dengan nama Pena Multatuli. Buku ini mengisahkan penderitaan petani karena kebijakan sewenang-wenang Belanda. Sistem tanam paksa dihapus pada 1870 setelah dikeluarnya Undang-Undang Agraria dan Undang-Undang Gula. Tujuan Undang-Undang Agraria adalah sebagai berikut. 1. Melindungi hak milik petani atas tanahnya dari penguasaan dan pemodal asing. 2. Memberi peluang kepada pemodal asing untuk menyewa tanah dari penduduk Indonesia, seperti dari Inggris, Belgia, Amerika Serikat, Jepang, Tiongkok, dan lain-lain. Selain itu, pengusaha swasta dapat menyewa tanah pemerintah hingga jangka waktu sampai 75 tahun. 3. Membuka kesempatan kerja kepada penduduk untuk menjadi buruh perkebunan. Sementara itu, Undang-Undang Gula bertujuan memberikan kesempatan yang lebih luas kepada para pengusaha gula untuk mengambil alih pabrik gula milik pemerintah. 2. Kebijakan pintu terbuka 1870 sampai 1900. A. Latar belakang. Pengesahan Undang-Undang Agraria dan Undang-Undang Gula menandai yang disebut kebijakan pintu terbuka di Indonesia. Kebijakan pintu terbuka tidak lain merupakan penerapan sistem ekonomi liberal kapitalisme di Indonesia. Pelaksanaan kebijakan pintu terbuka tidak terlepas dari perubahan peta politik ekonomi di Belanda pada pertengahan abad ke-19. 1. Perubahan politik di Belanda. Pada 1850, Partai Liberal Belanda memenangi pemilu. Pada pemilu 1870, partai ini meraih kemenangan mutlak. Berkembangnya paham liberalisme di Belanda tidak terlepas dari revolusi Prancis dan revolusi industri. Dampak kemenangan Partai Liberal dalam bidang ekonomi adalah penerapan sistem ekonomi liberal di Nusantara. Gagasan dasarnya adalah setiap individu diberi uang atau kebebasan seluas-luasnya untuk melakukan kegiatan ekonomi tanpa campur tangan dengan negara. Negara hanya mengawasi. Sistem ini diyakini menumbuhkan kreativitas warga dan iklim persaingan. Karena bergantung pada modal swasta untuk menggerakkan perekonomian, sistem ini juga disebut dengan kapitalisme. Dengan kebijakan pintu terbuka, rakyat Indonesia untuk pertama kalinya diperkenalkan dengan sistem kapitalisme. 2. Pengaruh revolusi industri.
Pada masa ini, revolusi industri yang terjadi sejak 1750 di Inggris telah memberikan dampak positif bagi perekonomian Belanda. Belanda menyambut baik hasil inovasi teknologi di Inggris, termasuk menggunakan mesin-mesin baru dan canggih. Di dalam industri, revolusi industri di Belanda tidak terlepas dari lancarnya pasokan bahan mentah dari negeri-negeri jajahan termasuk Indonesia, terutama melalui sistem tanam paksa. Gabungan dampak positif revolusi industri, berkembangnya aliran liberalisme dalam bidang ekonomi dan politik, serta kekayaan melimpah akibat sistem tanam paksa melahirkan banyak orang kaya baru di Belanda. Mereka inilah yang kemudian menjadi pelaku utama penerapan sistem ekonomi liberal di Indonesia. Disumbang dari Hindia atau Belanda. Di negara Belanda, Van de Bos dipuja-puji sebagai pahlawan Raja Belanda, bahkan menganugerahinya di gelar De Graaf pada tahun 1839, gelar bangsawan yang diberikan kepada orang-orang dianggap berjasa kepada negara. Namun di sisi lain, sistem tanam paksa menuai kritik dari berbagai pihak, termasuk dari orang-orang Belanda sendiri. Pengkritikannya yang terkenal adalah seorang mantan asisten residen di Lebak, Banten, bernama Edward Douwes Dekker. Kritikannya ditulis dalam buku Max Havelaar 1860 dengan nama Pena Multatuli. Buku ini mengisahkan penderitaan petani karena kebijakan sewenang-wenang Belanda. Sistem tanam paksa dihapus pada 1870 setelah dikeluarkan Undang-Undang Agraria dan Undang-Undang Gula. Tujuan Undang-Undang Agraria adalah sebagai berikut: melindungi hak milik petani atas tanahnya dari penguasa dan pemodal asing. 2. Memberi peluang kepada pemodal asing untuk menyewa tanah dari penduduk Indonesia seperti dari Inggris, Belgia, Amerika Serikat, dan Jepang, Tiongkok, dan lain-lain. Selain itu, pengusaha swasta dapat menyewa tanah pemerintah hingga jangka waktu sampai 75 tahun. 3. Membuka kesempatan kerja kepada penduduk untuk menjadi buruh perkebunan. Sementara itu, Undang-Undang Gula bertujuan memberikan kesempatan yang lebih luas kepada para pengusaha gula untuk mengambil alih pabrik gula milik pemerintah. B. Penerapan dan dampak kebijakan pintu terbuka. Di Indonesia, sistem ekonomi liberal diwujudkan dalam bentuk kebijakan pintu terbuka. Hal ini sesuai dengan maksud utama kebijakan ini, yaitu membuka ruang pintu seluas-luasnya bagi pihak swasta untuk melakukan kegiatan ekonomi. Sebagai landasannya, Parlemen Belanda meluncurkan Undang-Undang Agraria dan Undang-Undang Gula 1870. Bagi Belanda dan kaum swasta asing, kebijakan ini berhasil menarik minat banyak pengusaha swasta untuk berinvestasi di Indonesia. Investasi tersebut tidak hanya di bidang perkebunan, tetapi juga pertambangan. Mereka juga mendirikan pabrik-pabrik, tetapi juga pertambangan. Mereka juga mendirikan pabrik-pabrik seperti pabrik gula, pabrik coklat, teh, rokok, dan lain-lain. Beberapa contoh perkebunan milik swasta asing yang ada di Indonesia antara lain sebagai berikut. 1. Perkebunan tembakau seperti di Delhi, Sumatera Utara, Kedu, dan Klaten, Jawa Tengah. Basuki, Kediri, Jember, Jawa Timur, dan sekitar daerah kerajaan, atau Foresteladen, Yogyakarta, dan Surakarta. 2. Perkebunan tebu seperti di pesisir utara dari Cirebon hingga Semarang, di sebelah selatan Gunung Muria hingga Juwana, Forestaladen, Medium, Kediri, Besuki, Probolinggo, Malang. 1. Eksploitasi manusia. Pengusaha perkebunan memerlukan banyak tenaga kerja atau kuli. Mereka merekrut banyak buruh seperti dari Jawa dan Madura, juga dari luar negeri, terutama orang-orang Tionghoa dari Semenanjung Malaka dan Tiongkok Selatan.
Namun, mereka diperlakukan semena-mena dan tidak adil. Itulah yang dimaksud eksploitasi manusia. Beratnya pekerjaan membuat banyak kuli tidak betah dan kabur dari lokasi. Para pengusaha mengadu ke pemerintah lantaran telah mengeluarkan biaya besar untuk merekrut para kuli yang kabur itu. Pemerintah Belanda merespon dengan mengeluarkan kuli ordonansi 1881. Semula, kuli ordonansi berlaku hanya untuk wilayah Sumatera Timur, tetapi kemudian diperluas ke seluruh wilayah Hindia Belanda. Untuk menguatkan kuli ordonansi, dimasukkan juga peraturan tentang hukuman terhadap pelanggaran perjanjian kontrak, baik terhadap majikan maupun pekerja yang disebut penale sanction. Dalam praktiknya, ancaman hukuman itu hanya berlaku untuk kuli yang tidak tahan berupaya kabur, namun polisi selalu dapat menangkap mereka. Hukuman menanti dengan bentuk yang bervariasi, mulai dari denda, disekap, ditelanjangi, cambuk, kerja paksa tanpa upah, hingga dibunuh. Hukuman juga dikenakan kepada setiap buruh yang bolos kerja, melawan perintah, melawan atau mengancam atasan, menghasut, mengganggu ketenangan kerja, bermabuk-mabukan, berkelahi, dan sebagainya yang mengganggu kelancaran proses produksi. 2. Eksploitasi agraria. Eksploitasi agraria tampak dalam bentuk penggunaan lahan produktif masyarakat serta penebangan ratusan ribu hektar areal hutan untuk perkebunan dan pertambangan. Pemanfaatan lahan produktif umumnya terjadi di Jawa, sedangkan perkebunan di Sumatera menggunakan lahan yang masih kosong. Ambil contoh perkebunan di Jawa. Ada 4 dampak negatif kebijakan tanam paksa bagi masyarakat Jawa, yaitu sebagai berikut. A. Para priai dan birokrat kesultanan yang disebut patuh menyewakan tanah lungguh yang menjadi sumber hidup masyarakat kepada pengusaha-pengusaha swasta. Sewa kepada pihak swasta asing dianggap lebih menguntungkan daripada disewakan kepada petani-petani penggarap. B. Di lahan-lahan perkebunan yang mereka kelola sebelumnya itu, rakyat Jawa dijadikan tenaga kerjanya dengan sistem pengupahan serta kondisi kerja yang tidak adil. C. Sebagian masyarakat Jawa dikirim secara paksa ke Suriname untuk bekerja di perkebunan Belanda di tempat tersebut. D. Para bupati di 18 wilayah karesidenan di Jawa ikut menyewakan sebagian tanah yang berada di wilayah kekuasaannya disebut tanah mancanegara kepada pengusaha-pengusaha perkebunan swasta asing. Hal ini memaksa rakyat di 18 wilayah karesidenan bekerja di perkebunan itu. Kebijakan pintu terbuka. Praktik eksploitasi dalam penerapan kebijakan pintu terbuka membuat kaum humanis bersuara lantang. Mereka mendesak pemerintah Belanda memperbaiki nasib rakyat Indonesia. Menurut mereka, Belanda sudah menerima banyak dari kekayaan alam Indonesia selama berabad-abad dan sudah seharusnya Belanda membalasnya dengan memajukan bangsa Indonesia. Itulah gagasan dasar politik etis. 3. Politik etis 1901. Politik etis mencakup 2 bidang, yaitu politik dan ekonomi. Dalam bidang politik, para pengagas politik etis menyerukan segera diterapkannya kebijakan desentralisasi. Sementara itu, politik etis dalam bidang ekonomi terjemah ke dalam kebijakan Trias van Deventer. Di Indonesia, kritik kaum etis diwakili oleh seorang wartawan koran De Lokomotif. Koran pertama terbit di Semarang, berdiri pada 1845, bernama Pister Brosov 1845 sampai 1921. Sedangkan di Belanda, kritik kaum etis diwakili oleh seorang politikus Belanda bernama Johannes Theodor van Deventer 1857 sampai 1915. Pada intinya mereka mendesak pemerintah kolonial agar memperhatikan nasib pribumi di tanah jajahan dan memiliki tanggung jawab moral terhadap kesejahteraan mereka. Dalam tulisannya yang berjudul ENR and School Utang Budi, Van Deventer menjelaskan menjadi negara makmur karena dana yang mengalir deras di tanah jajahan. Sudah sepantasnya Belanda melakukan sesuatu untuk tanah jajahan. Bahkan ia mendesak agar semua dana hasil keuntungan yang diperoleh Belanda dari Nusantara sejak 1867 dikembalikan ke rakyat tanah jajahan.
Kritik kaum etis mendorong lahirnya politik etis. Dalam pidatonya pada tanggal 17 September 1901, Ratu Wilhelmina mengakui pentingnya tanggung jawab moral pemerintah Belanda terhadap kaum pribumi Hindia Belanda. Ratu Wilhelma menuangkan panggilan moral tadi ke dalam 3 program yang kelak disebut Trias van Deventer. A. Irigasi, pengairan, yaitu memperbaiki pengairan dan bendungan untuk keperluan pertanian. B. Migrasi, yaitu mengajak rakyat untuk bertransmigrasi sehingga terjadi keseimbangan jumlah penduduk. C. Edukasi, penyelenggarakan pendidikan dengan memperluas bidang pengajaran dan pendidikan. Demikian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.